Baik, desain penelitian ini, artinya secara, kasarnya yaitu adalah, eee, rancangan penelitian atau jenis penelitian ya. Jadi sebelum meneliti kita harus mengetahui apa penelitian kita desainnya apa. Apakah penelitian observasi, apakah penelitian eksperimen, kalau observasi jenisnya apa, apakah survei, studi kasus, studi, analisis, dokumen dan lain-lain. Kalau misalnya, penelitiannya cuma, eee, deskriptif itu ya, kalau penelitiannya ada lagi analitik. Analitik ini ada yang eksperimen, ada non eksperimen. Non eksperimen ini istilahnya observasi. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu, desain penelitian ini kita harus mengetahui dulu, yang pertama itu, tujuan penelitian kita apa. Apakah cuma bersifat eksploratif atau mencari atau menjawab suatu pertanyaan, ya, eksploratif itu artinya adalah kita misalnya bermasalah begini, ternyata pengetahuan ibu-ibu tentang, pemakaian alat kontrasepsi itu sangat rendah sekali. Jadi kita eksplor lagi, ya, dalam hal apa pengetahuannya rendah itu? Kenapa sampai rendah pengetahuannya? Jadi kalau eksploratif ini adalah jumlah respondennya itu sangat sedikit, bisa satu orang saja atau dua, tetapi kita mendapatkan apa pertanyaan yang ada dalam pikiran kita, pertanyaan dalam penelitian kita, ya kita explore. Kemudian berdasarkan pengembangannya, tujuan penelitian pengembangan, artinya yang pertama kita sudah mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang, misalnya ada penelitian mengenai pernikahan dini. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah salah satunya adalah karena pengetahuan dari anak remaja ini sangat rendah misalnya. Jadi itu sudah ada penelitian orang yang lain, tapi pikiran kita adalah pengetahuan dalam hal apa saja dan kemudian kita kembangkan membuat suatu model atau modul untuk membuat suatu pelatihan. Jadi pembuatan modul untuk pelatihan ini adalah studi pengembangan. Kemudian ada lagi verifikasi. Verifikasi adalah setelah modul itu kita terapkan, ya kita terapkan. Misalnya orang sebelum itu sudah mendapatkan suatu modul, ya kita verifikasi apakah modul ini valid untuk orang itu atau tidak. Diverifikasi lagi. Atau kita meneliti, orang itu mengatakan bahwa penelitian si A mengenai ini hasilnya adalah sekian persen misalnya. Kemudian kita lakukan penelitian lebih lanjut, kita verifikasi benar enggak penelitian seperti ini di tempat saya. Misalnya seperti, oh ternyata tempat saya berbeda dari penelitian ini. Jadi kita verifikasi lagi. Atau di tempat yang sama, dengan tahun yang berbeda, diverifikasi lagi. Oh pada tahun yang berbeda, tuh. Atau di tahun yang sama, untuk memverifikasi apakah penelitiannya benar dilakukan atau tidak. Kemudian ada lagi tingkat analisis. Tingkat analisis yang pertama deskriptif dan yang kedua analitik. Kalau deskriptif adalah penelitian cuma menggambarkan saja. Kita tidak mencari pengaruh sebab kita tidak mencari prediksi dan segala macamnya. Jadi deskriptif hanya menggambarkan angka kejadian, menggambarkan kenapa suatu fenomena itu terjadi. Itu deskriptif. Makanya kalau penelitian deskriptif awal-awalnya sering dikatakan gambaran. Gambaran kejadian penderita TBC di Sawalunto tahun 2023 misalnya. Itu deskriptif. Prevalensi kekerasan pada anak dan perempuan di Kota Solo pada tahun 2003 atau selama pandemi misalnya, itu deskriptif. Kemudian penelitian analitis. Kalau penelitian analitis kita sudah menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel A dan B. Pengaruh antara variabel A dan B. Semua data yang ada kita analisis.
ya, sehingga membuat suatu kesimpulan yang bersifat bisa menyimpulkan dari sampel menjadi diterapkan pada populasi. Nah, itu nanti akan ada teknik statistiknya. Jadi kalau deskriptif, biasanya penelitiannya itu tidak ada sampel. Jadi deskriptif itu semua subjek yang kita teliti itulah yang akan kita gambarkan, ya. Jadi makanya pada deskriptif analisisnya cuma analisis univariat, ya, dan kita tidak ada menguji antara hubungan antara variabel A dan variabel B atau pengaruh antara variabel A dan variabel B. Kemudian ada tidaknya perlakuan. Ada penelitian eksperimen, ada penelitian non eksperimen. Penelitian eksperimen misalnya si A dikasih rokok, si B tidak dikasih rokok. Kita lihat beberapa tahun apakah si A kanker atau si B, kita lihat apa akibatnya dari merokok tersebut. Artinya ada intervensi kita atau perlakuan itu eksperimen. Kalau mencit juga seperti itu, dikasih ekstrak, yang A dikasih ekstrak, yang B tidak, yang C misalnya dikasih ekstrak dan tambah suplemen lain misalnya. Itu segala sesuatu yang kita lakukan ada perlakuan itu namanya eksperimen. Kalau non eksperimen kita tidak melakukan perlakuan, kita cuma bersifat observasi. Misalnya seperti ini, kita masuk ke suatu masyarakat. Di masyarakat tersebut kita akan mendapatkan ada orang yang merokok, ada orang yang tidak merokok. Kemudian kita lihat, ya, merokok ini ada enggak dia ke penyakitnya, misalnya hipertensi, diabetes, atau kanker. Yang tidak merokok ini ada enggak penyakitnya? Ternyata juga ada hipertensi, apalagi diabetes atau kanker, gitu. Jadi non eksperimental itu kita tidak melakukan perlakuan. Apa yang ada di populasi dan sampel itulah yang kita ambil datanya, ya, tidak tanpa ada intervensi dari kita sama sekali. Itu artinya non eksperimental observasional, ya. Atau seperti ini. Yang satu adalah dia demam berdarah, satu lagi tidak demam berdarah, ya. Kita lihat ke belakang. Apa saja sih dilakukannya selama ini untuk pencegahan demam berdarah ini? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka terjadinya demam berdarah di antara kedua kelompok yang kita tidak perlakukan? Ya, kasus itu sudah ada apa adanya. Ya, nah seperti itu. Yang satu hipertensi, yang satu tidak, misalnya. Kita lihat ke belakang. Oh, hipertensi ini ternyata keluarganya juga ada hipertensi. Ternyata makanannya tinggi garam. Kita tanya, sehari itu kira-kira berapa sendok garamnya? Ke ibunya, ke orang yang masak sehari itu. Oh, ternyata yang konsumsi tinggi garam, rata-rata garam dengan yang hipertensi dan tidak hipertensi sangat bermakna. Di mana yang keluarga yang menderita hipertensi konsumsi garamnya lebih dari 1 sendok makan sehari. Misalnya seperti itu. Itu artinya penelitian secara observasi. Kita tidak melakukan perlakuan. Ada kemanfaatan, ada dasar dan terapan atau aplikasi. Nah, apa itu dasar? Ya, kalau dasar itu kita mencari apa sih faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi dalam suatu etnik, misalnya di Minangkabau pada wanita, misalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi pada etnik, oh ternyata salah satunya adalah pola makan, ya, pola makan. Nah, atau aktivitas fisik. Nah, kita dapat tuh dasar. Akhirnya kita lakukan penelitian terapan atau aplikatif. Kita telitilah supaya menderita hipertensi. Itu sudah terapan atau aplikatif. Lanjutan dari penelitian dasar. Dasar kita cuma memerlukan istilahnya mengeksplor saja dulu. Pasti menyebabkan seseorang wanita diminahkan di lemak misalnya. Ya. Nah, nanti baru kita lakukan terapan atau aplikasi mungkin secara biomedisnya, secara gizinya, ada.
Dan ujung-ujungnya nanti apa gunanya? Adalah untuk aplikasi. Aplikasinya gimana? Kita sudah bisa membuat model bahwa untuk wanita Minang umur sekian sampai sekian baiknya asupan lemaknya sekian gram per hari. Misalnya seperti itu. Itu sudah terapan atau aplikatif. Kita tidak mengeksplor lagi, tapi kita sudah menganalisis data yang ada itu untuk dijadikan terapan dan aplikasi. Sudah nyata, biasanya terapan dan aplikatif itu adalah novelty dari seorang peneliti berdasarkan penelitian dasar yang dia dapatkan. Kemudian ada lagi pengamatan. Dari segi pengamatan ada transversal, ada longitudinal. Nah, pengamatan yang kita lakukan pada saat itu saja. Ya, pengamatan yang kita lakukan pada titik itu. Ya, misalnya ini biasanya pada penelitian cross seksional. Pada titik itu kita teliti baik pada transversal itu, pada titik itu kita meneliti. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf. Jadi penelitian transversal pada titik itu, ya. Misalnya kita meneliti hubungan antara merokok dengan kejadian CA. Jadi merokok kita tanya waktu itu juga, Pak merokok atau tidak? Nah, kita lihat riwayat penyakitnya, dia kanker atau tidak pada titik itu saja. Ya, transversal. Kita melihat cakupan K4, misalnya kunjungan keempat kali ibu hamil di Puskesmas X. Pada hari itu, titik itu saja, waktu itu saja kita lihat, oh kunjungan hari ini adalah K4-nya yang keempat kali itu adalah sebesar 90% dari ibu hamil yang ada di wilayah kerja X misalnya. Itu pada hari itu saja. Tapi kalau longitudinal itu time series. Pada waktunya. Kita kasih rokok sekarang, kita lihat 60 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Apakah apa penyakit yang akan timbul? Apakah ada kanker nanti, ada apa? Apakah ada gangren nanti, ada segala macamnya. Itu longitudinal. Longitudinal itu adalah ada waktunya. Ya, bukan pada titik tertentu. Kemudian pendekatan waktu, retrospektif dan prospektif. Nah, kalau penelitian case control, misalnya kasus dan kontrol, satu kanker paru, satu tidak kanker paru, kita lihat ke belakang bagaimana pola hidupnya, bagaimana gaya hidupnya, apakah merokok atau tidak, lihat ke belakang. Jadi kalau retrospektif itu kasus dulu. Tapi jangan kasus dulu, kita lihat ke belakang. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan dia kanker? Itu retro. Retro itu artinya melihat waktu ke belakang. Berarti? Nah, kita lihat apa sih menyebabkan dia. Nah, biasanya kalau penelitian ini retrospektifnya harus ada kontrolnya. Jadi ada kasus, ada kontrol. Satu penderita DHF, satu tidak. Satu kanker, satu tidak. Kita lihat kanker serviks. Misalnya satu kanker serviks, satu tidak. Kita lihat ke belakang. Ternyata yang kanker serviks dia adalah misalnya PHBS-nya tidak bagus, perilaku hidup bersih dan sehatnya itu tidak bagus. Nah, misalnya yang kedua adalah ternyata kanker serviks ini anaknya banyak, ya. Ternyata kanker serviks ini pada anaknya dia tidak menyusui anaknya, misalnya seperti itu. Dan kemudian yang tidak kanker serviks ternyata dia PHBS-nya bagus. Nah, jadi kita lihat ke belakang bagaimana perilakunya sebelum itu. Jadi akibatnya di depan itu retrospektif. Retro ke belakang. Kalau prospektif gimana? Seperti tadi. Satu dikasih rokok, satu tidak. Kita lihat pada masa yang akan datang. Apakah dia kanker atau tidak. Ya. Itu prospektif. Jadi prospektif itu adalah kalau masa yang akan
datang. Kemudian populasi subjek. Jadi ada penelitian biomedis, saudara, ya penelitian biomedis, misalnya saudara meneliti pada mencit segala macamnya, ya. Penelitian biomedis adalah penelitian pada saudara di bidang biomedik, kemudian penelitian klinis. Klinis biasanya tes obat, misalnya tes laboratorium dan segala macamnya, dan penelitian epidemiologi, ya. Yang paling tinggi etiknya nanti ada di klinik, karena klinik kebanyakan kita akan melakukan pada orang, langsung pada orang, memberikan suplemen A dengan suplemen B dan segala macam. Mungkin biomedik juga seperti itu. Ya, dan epidemiologi biasanya adalah penelitian di kesehatan masyarakat. Ya, epidemiologi adalah penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit di tengah masyarakat. Jadi skalanya bukan individu lagi, tapi masyarakat. Baik. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ya, kita boleh lanjut? Baik, lanjut. Kemudian ini. Jadi kita akan melihat penelitian jenis-jenis penelitian deskriptif. Jadi secara garis besarnya penelitian itu dapat dibedakan atas penelitian observasional atau non-eksperimen dan penelitian eksperimen. Nah, saudara nanti kemungkinan banyak di penelitian eksperimen. Ya, kalau kami di kesehatan masyarakat, kalau saya apalagi di bagian kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas itu paling banyak di observasi atau non eksperimen, ya. Karena kita akan mencari cuma kalau deskriptifnya angka kejadian, frekuensi distribusi, studi kasus, analitiknya nanti cross-sectional study, kasus kontrol, kohort dan segala macamnya. Jadi kalau eksperimen nanti saudara akan uji toksisitas, uji obat atau vaksin, dan studi kebijakan juga eksperimen. Ya. Nah, apa penelitian jenis penelitian deskriptif? Ya. Penelitian deskriptif ini adalah yang pertama adalah penelitian survei. Ya, survei. Survei ini artinya kita melakukan pengumpulan data tidak pada semua populasi, tapi sebagian saja. Ya, pada sebagian saja. Nah, seperti ini. Jadi ciri-ciri survei ini adalah mengumpulkan data yang relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar. Ya, kita ingin meneliti berapa sih cakupan imunisasi dasar di puskesmas X pada balita. Tidak bisa semua balita kita teliti karena jumlah balita misalnya ribuan. Kita lakukan saja survei. Survei ini dengan mengambil sampel dengan yang representatif, yang mewakili daerah tersebut. Nah, lebih mengutamakan pada penentuan informasi tentang variabel. Jadi kita ingin mendapatkan informasi berapa sih cakupan imunisasi campak di wilayah kerja puskesmas X tersebut. Ternyata tidak sampai target yang ada. Target dari Dinas Kesehatan misalnya 100%, tapi dia cuma mencapai 95%. Nah, kemudian mengukur gejala yang ada tanpa menyelidiki penyebabnya, survei ini. Jadi gejalanya dia tidak mencukupi, ya udah 95% tak juga. Kenapanya tidak bisa, tidak kita lakukan, itu deskriptif. Kenapa dia tidak mencapai cakupan 100% imunisasi campak, tidak kita lakukan di deskriptif. Kalau ingin juga kita melakukan kenapa penyebabnya, sudah masuk ke analitik. Ya, kita cuma menggambarkan. Ruang lingkupnya adalah sensus dan sampel. Kalau sensus itu artinya semuanya kita ambil. Kalau sampel itu sebagian. Jadi pokok permasalahan mentabulasi objek nyata, kemudian suara misalnya hasil pemilu umum, pekerjaan dan lain-lain, mengukur objek tidak nyata, misalnya pendapat, minat, prestasi dan lain-lain, serta objek nyata ini adalah berapa sih cakupan
campak tadi misalnya. Ya, itu saja. Kemudian studi kasus. Biasanya kita melakukan studi kasus ini di klinik ya, studi kasus pada seorang ibu. Jadi ini semua bersifat deskriptif. Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik itu mencakup individu, kelompok, budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Jadi kita memotret saja suatu kasus, memotret saja suatu kejadian dalam masyarakat, dan itu yang kita tampilkan. Nah, ciri mengidentifikasi suatu kasus. Kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat, menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekadar menjelaskan seperti apa objek entiti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Ya. Misalnya, kenapa rabies terjadi dalam suatu kenapa rabies banyak terjadi di mana? Di Pariaman, di Payakumbuh, di pesisir misalnya. Oh, ternyata orang di sana banyak memelihara anjing, ya. Ternyata anjingnya banyak yang tidak diimunisasi. Dan kemudian kenapa di sana mereka banyak memelihara anjing? Karena budaya baburu. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, kita cuma menggambarkan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Cuma fenomena atau sekedar menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus itu juga dapat terjadi. Kemudian studi prediksi. Ya, studi prediksi seperti ini. Perkirakan tentang kemungkinan munculnya suatu gejala berdasarkan gejala lain yang sudah muncul dan diketahui sebelumnya. Misalnya, oh dulu menjelang pemilu dulu harga emas meningkat. Ya, kemungkinan nanti tahun 2024 kan mau pemilu juga ini. Kemungkinan akhir 2023 emas juga akan meningkat nih. Baiknya saya beli emas dari sekarang misalnya gitu. Atau saya menjual emas nanti akhir tahun. Oh, kalau saya nggak ada masalah uang tuh nggak ada, emas juga nggak ada yang mau dipikirkan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi memprediksi itu adalah memang ada, biasanya studi prediksi ini berguna untuk perencanaan, ya. Biar perencanaan bidang kesehatan atau tidak. Misalnya kita memprediksi begini. Oh, dari prediksi kita sekarang ini adalah ternyata banyak terjadi gempa, gunung meletus, apakah di Sumbar juga akan seperti ini? Karena Sumatera Barat bencana semuanya bisa terjadi. Gempa, tsunami, apa kemarin itu longsor yang lukifaksi ya? Apa namanya itu? Di Palu kemarin. Apa namanya? Lukifaksi, apa namanya? Lupa saya, longsor yang di sebelum itu karena gempa. Jadi bisa memprediksi ya kemungkinan berdasarkan gejala-gejala yang ada, banyaknya gunung meletus, Turki juga demikian, maka kemungkinan prediksi pada masa yang akan datang kita tidak tahu. Kemudian Kota Padang ini saya bukan kabar petakut ya, maaf aja nih. Nah, maksudnya seperti itulah contohnya. Di bidang kesehatan ini penting. Karena kita harus, kalau saya membuat tugas anak S2, S3 kesehatan masyarakat, sering itu tolong buat perencanaan bidang kesehatan dalam keadaan bencana alam. Karena waktu bencana alam itu tahu nggak bencana alam itu? Petugas kesehatan itu sendiri dia melakukan evakuasi, menyelamatkan keluarganya. Sehingga di mana? Di rumah sakit itu nggak ada orang, ngerti kan? Alat-alat juga nggak ada, sarana prasarana misal obat-obatan juga nggak ada. Tolong buat perencanaannya dari segi logistik dan dari segi manajemen logistiknya, dan dari segi perencanaan-perencanaan yang lain sesuai dengan target yang dibutuhkan pada saat bencana dan siapa yang akan melaksanakannya dari segi sumber daya manusianya. Karena kita juga jadi korban. Akhirnya rumah sakit itu kosong. Kalau di Palu kemarin kan relawan semuanya. Malahan ada seorang yang ahli bedahnya yang jadi cleaning service. Mengerti kan? Dia yang mencuci ala-ala, dia yang menyapu ruang OK. Dia yang ngepel ruang OK. Itu adalah sejawat kita daripada hanya di relawan. Enggak ada.
Nggak ada orang dalam rumah sakit itu, karena mereka juga korban. Nah, situ. Jadi makanya harus kita melakukan studi prediksi. Begitu juga prediksi dari manajemen bencana. Apa saja manajemen logistik dalam keadaan bencana. Manajemen sumber daya manusia dalam keadaan bencana. Nah, itu yang kita lakukan kalau saya ngajar di S2 dan S3 Kesehatan Masyarakat. Ya, berdasarkan prediksi sebelumnya, berapa yang dibutuhkan dan korbannya kemungkinan berapa. Bisa boleh. Seperti itu. Kemudian studi evaluasi mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas program dalam suatu proyek dengan membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kita evaluasi. Studi evaluasi ini bisa kita lihat dari laporan kinerja dari orang-orang yang memegang program tersebut. Kalau saya di blog sering studi evaluasi ini saya lakukan adalah saya minta koordinator blog untuk membuat tabel yang A berapa persen yang dapat, B berapa, C berapa, dan D berapa. Dan kita lihat awal dari kita rapat kemarin kita mengharapkan bahwa sebaiknya mahasiswa misalnya 80% harus lulus. Ternyata kita mendapatkan di akhir ternyata 70% mahasiswa yang cuma lulus. Nah, ini kita lakukan evaluasi dan tidak lanjut apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin. Oh, salah satu penyebabnya adalah karena reschedule. Dr. Firda banyak reschedule, misalnya seperti itu ya. Baik, kita mendapatkan itu. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena kuliah banyak yang di reschedule. Nah, seperti itu. Jadi tindak lanjutnya ke depan gimana? Apakah kita buka lagi online atau tidak? Saya itu yang akan kita lakukan di Prodi Pendok kemarin. Gimana ini? Banyak reschedule, diskusi pleno banyak nggak hadir dosennya, padahal pakar itu yang kita harapkan memberikan masukan nanti pada akhir pleno. Nah, seperti itu. Baik, studi analisis dokumen, penelitian rancang untuk mengumpulkan informasi tetapi melalui pengujian arsip dan dokumen. Nah, ini biasanya ada arsip dan dokumen, kita lakukan analisisnya. Ini juga penelitian deskriptif. Tetapi sebenarnya kalau sudah berbicara studi analisis dokumen, itu sudah bersifat analisis sebenarnya, ya, analisis. Bukan lagi penelitian deskriptif. Nah, baik. Jadi, yang pertama, penelitian analitik, ya, yang bersifat analitik, ya. Yang pertama adalah penelitian observational analitik. Contohnya cross sectional study, ya, cross sectional study. Penelitian cross sectional study ini sama dengan artinya saya meneliti merokok tadi, ya, merokok. Saya masuk dalam suatu populasi di wilayah kerja Puskesmas X, saya meneliti hubungan antara merokok dengan CA paru, misalnya ya, merokok dengan CA paru. Saya masuk ke populasi tersebut, maka saya akan mendapatkan di populasi tersebut ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Di antara yang merokok ada yang CA paru, ada yang tidak. Di antara yang tidak merokok, ada yang CA paru, ada yang tidak. Itu artinya adalah penelitian cross-sectional study. Apa itu penelitian cross-sectional study? Penelitian antara dua variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen dilakukan satu waktu yang sama. Apa variabel independen? Merokok. Dependen, kanker paru. Jadi kita mengumpulkan kejadian kanker paru dengan merokok dalam waktu yang sama. Itu cross sectional study. Cross itu apa? Potong lintang. Ya. Potong lintang. Potong lintang itu apa? Potong lintang antara variabel independen dengan variabel dependen. Dia bertemu di satu titik yang sama. Di satu titik yang sama itulah kita melakukan penelitian. Ya. Nah, apa kelebihan dari penelitian ini? Ya, misalnya saudara ya susah sih intervensi, misalnya mencit ya, misalnya mencit yang hidup di apa? Misal mencit yang hidup di daerah
kumuh dengan yang tidak kita lakukan pada satu waktu yang sama. Apakah ada kelainan gen di hatinya misalnya, ya kan? Nah, pemeriksaan gen pada satu waktu yang sama, mencit hidup di daerah kumuh dan tidak juga dalam waktu yang sama, ya. Tidak kita apakan lagi, misalnya mencit hidup dalam satu tempat kumuh, satu tidak, satu misalnya kita lakukan time series ke depan itu tidak cross sectional lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu waktu yang sama. Apa kelebihannya? Dana relatif mudah, staf penelitinya cuma terbatas, waktu relatif pendek karena satu waktu yang sama. Paling-paling saudara meneliti satu bulan itu paling lama. Karena meneliti 1 bulan itu bukan melihat efeknya 1 bulan, tetapi mengumpulkan datanya 1 bulan. Misalnya respondennya 100 orang, ya kita mengumpulkan data cuma 10 orang bisa, atau mendapatkan medical record cuma 10 orang sehari, misalnya seperti itu. Nanti kekurangan dari sini adalah informasi terbatas karena kita melakukan hanya sesaat. Kita tidak bisa meneliti faktor-faktor lain orang yang menderita CA ini. Apa saja kemungkinan faktor lain? Kejadian penyakit hubungan sebab akibat relatif kecil, masih diperlukan data lain, dan penyakit akut tidak dianjurkan. Jadi kita menganjurkan cross sectional study ini adalah penyakit kronis. Misalnya apa? CA, kanker, ya, hipertensi, diabetes. Kalau penyakit infeksi yang kronis itu adalah TBC dengan HIV. Itu misalnya, ya. Baik. Jadi cross sectional study ini studi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan, penyakitnya CA paru, paparannya merokok, dengan cara mengamati status paparan dan penyakit serentak pada individu dalam satu populasi pada suatu saat. Ya, itu cross sectional study. Ciri-cirinya 1 kali amatan dalam waktu tertentu atau pendek. Ya, paling maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan itu kita bukan mengamati time series-nya waktunya per minggu, tetapi kita waktu mengumpulkan data itu karena subjeknya banyak, misalnya 100. Ya. Kemudian menghasilkan prevalensi penyakit, yaitu penyakit kronis. Jadi bisa kita melakukan cross sectional study hanya pada penyakit yang valid itu adalah pada penyakit kronis seperti CA, kanker, kemudian penyakit infeksi TBC, HIV. Ya, infeksi. Kalau diare tidak bisa kita lakukan cross sectional. Ya. Nah, seperti ini, kita masuk pada suatu populasi. Ya, itu cross sectional. Kita masuk pada suatu populasi, kemudian ada dia dengan penyakit, ya, dengan penyakit, ada dia dengan penyakit ini misalnya CA paru, ada tidak CA paru. Nah, yang tidak CA paru ini ada faktor risikonya, risk faktornya. Ada merokok, ada risk factor, ada tidak merokok. Risk factor ini bisa jadi itu kalau cross sectional kita bisa melihat risk faktornya lebih banyak. Ya, risk faktornya misalnya CA paru ya. Dia misalnya pekerjaannya adalah banyak berhubungan dengan asbes. Pekerjaannya banyak berhubungan dengan berdebu misalnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang tidak penyakit ini misalnya risk faktornya tidak ada. Kemudian ada yang penyakit risk faktornya positif, risk faktor negatif. Nanti saudara akan mendapatkan ternyata orang sama-sama bekerja di tempat yang berhubungan dengan asbes, satu ada CA, satu tidak. Kenapa? Nah, misalnya gitu. Ini adalah cross sectional pada waktu yang sama. Sekarang semuanya kita lakukan, ya. Kemudian penelitian observasional analitik case control. Case control kasus dan kontrol. Ya. Kasus ini maksudnya kita berbicara kasus dulu. Yang kalau bicara penyakit itu CA dulu.
CA paru dulu atau TBC dulu misalnya. 1 TBC, 1 tidak. Biasanya kita mengambil case control ini adalah kalau angka kejadian penyakitnya itu sedikit. Ya, misalnya berat bayi lahir rendah, itu angka kejadian biasanya sedikit. Maka kita kunci dulu case-nya, berat bayi lahir rendah biasanya kemarin saya suruh anak skripsi di PAU, angkanya cuma 57 orang BBLR. Kita kunci 57 orang, kita cari lagi kontrol 57 orang dengan bayi berat lahir normal. Ngerti? Kita lihat ke belakang, kenapa satu BBLR, satu tidak. Jadi case kontrolnya itu akibatnya dulu. Baru kita lihat ke belakang. Jadi biasanya case control tadi ini disebut juga penelitian apa tadi kalau dari segi waktu? Retrospektif. Ya. Baik. Jadi case control tadi adalah studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan membandingkan kelompok kasus dan kontrol berdasarkan paparan Y. Paparan ini adalah banyak di belakang itu. Ya, tidak hanya satu nanti katakan kita dapatkan. Ya. Nah, kelebihan dari case control ini adalah dapat jadi cirinya itu apa tadi? Retrospektif. Melihat ke belakang. Dari penyakit atau outcome dicari kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab. Kelebihan di sini adalah dapat meneliti kasus jarang yang masa latennya panjang. Misalnya HIV tadi. Ya, satu HIV, satu tidak. Kenapa dia satu HIV, satu tidak? Kita lihat ke belakang. Syarat kita mencari kontrol ini adalah kalau saya kemarin itu misalnya BBLR. Satu BBLR ibu ini, satu tidak. Dilihat anaknya. Satu BBLR, satu tidak. Yang BBLR ini kontrolnya adalah dicari ibu-ibu yang di sekeliling rumahnya itu yang dekat, ya, yang anaknya lahir dan umurnya sama, tetapi dia berat badan normal. Jadi kontrolnya itu harus matching, ya, sosial ekonominya sama, ya, jarak dia dengan pelayanan kesehatan juga harus sama. Begitu juga saudara dengan mencit, mungkin berat badannya juga harus sama, satu kasus satu kontrol. Ya, berat badannya sama, kemudian makanannya juga harus sama. Nah, seperti itu. Baik. Dapat meneliti kasus jarang yang masih laten, hasil lebih cepat diperoleh, relatif lebih murah dan murah memerlukan subjek yang lebih sedikit. Karena kita tadi mengunci kasusnya. Kasus 57 maka kontrol harus 57. Boleh perbandingan kasus dengan kontrol 1:1, boleh 1:2. Kasus 1, kontrol 2, boleh. Ya. Kemudian memungkinkan untuk identifikasi berbagai faktor risiko sekaligus. Jadi nanti kita akan mendapatkan ya faktor-faktor lain yang mempengaruhi CA apa tadi? CA paru. Oh, ternyata tidak hanya merokok ya, yang ternyata adalah pekerjaan, jenis pekerjaan yang berhubungan debu dengan juga bisa CA merokok. Ternyata juga kalau misalnya diperiksa gennya, ternyata ada juga faktor gen yang menyebabkan orang menjadi CA paru, misalnya seperti itu. Atau ada lagi yang menyebabkan seorang jadi CA paru adalah riwayat keluarga. Ternyata keluarganya juga menderita CA paru. Nah, seperti itu. Kekurangannya adalah recall bias. Kenapa recall bias? Karena kita menanyakan ke belakang. Misalnya anaknya BBLR nih. Ya, BBLR berat badan lahir rendah. Kita nanya ibu, Bu, dulu masa kehamilannya konsumsi vitamin, konsumsi Fe, besinya lengkap enggak, Bu? Pada trimester 1. Aduh, itu kan sudah 9 bulannya lewat, saya lupa. Nah, recall bias. Ya, saya lupa. Ya, gitu ya. Jadi biasnya adalah untuk mengingat lagi apa kejadian sebelumnya itu biasanya responden banyak lupa. Validasi informasi kadang suka diperoleh, dapat memberikan insiden rates. Insiden rate apa jadi prevalensi? Kalau insiden rate adalah kejadian baru, kalau prevalen adalah angka kejadian baru dan lama kasusnya, ya.
tidak dapat menentukan lebih dari satu variabel dependen. Ya, apa itu? Tidak dapat kita menentukan lebih dari satu variabel akibat. Kita cuma dapat menentukan akibatnya adalah CA paru. Nah, itu retrospektif. Kenapa tidak bisa lebih dari satu variabel outcome atau akibat ini? Karena kasusnya satu ini, yang CA paru ini, satu tidak. Nah, beda dengan perspektif. Perspektif nanti yang satu merokok, yang satu tidak, kita lihat pada masa yang akan datang akan banyak orang lain outcome-nya. Dia tidak hanya CA paru, dia juga gangren, ada penyakit apa namanya dah? Hitam-hitam tangannya itu misalnya. Kemudian dia juga giginya karies misalnya, kemudian mulutnya juga menjadi tumor mulut misalnya, kanker mulut, macam-macam. Baik. Kita seperti inilah. Baik. Seperti ini. Jadi kita mengambil yang pertama adalah kanker, pasien kanker. Yang kedua pasien non cancer. Ini case control ya. Kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang retrospektif apa-apa saja faktor risikonya. Kita lihat lagi ke belakang apa saja faktor risikonya menyebabkan kanker. Kita bandingkan ya faktor-faktornya itu, baru kita buat suatu kesimpulan. Nah, itu adalah case control. Jadi case control itu kasusnya dulu. Cancer pasien dan non pasien atau orang yang normal. Nah, terakhir adalah cohort study. Jadi saudara nanti kemungkinan cohort ini ya, karena saudara intervensi pada mencit. Ya, satu sebagai kontrol misalnya, satu sebagai diintervensi, satu dikasih juga intervensi ditambah obat misalnya seperti itu. Jadi apa itu cohort study? Studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan atau penyakit ini kalau saudara apa outcome-nya apa? Hasilnya apa? Dikasih paparan dan outcome dengan membandingkan kelompok yang terpapar dengan tidak terpapar berdasarkan status penyakit atau berdasarkan status objek outcome apa yang akan saudara dapatkan, misalnya kesembuhan atau apa, terserah ya. Nah, penelitiannya berlangsung ke waktu yang akan datang, prospektif. Nah, syarat dari penelitian itu adalah subjek penelitian bebas dari penyakit yang diteliti. Ya, outcome kita adalah CA paru. Jadi sebelum itu seluruh subjek penelitian baik yang diintervensi maupun yang tidak itu dia bebas dari penyakit. Nah, kalau kita memberikan efek suatu obat misalnya kebalikan. Semuanya harus sakit. CA paru misalnya, CA paru, semuanya CA paru kita yang pertama kita intervensi, kita kasih suplemen apa lah misalnya herbal apa lah misalnya satu lagi tidak. Kita lihat masa yang kadang-kadang satu sakit, satu yang tidak. Nah, kalau saya kemarin itu adalah penelitian anak penelitian bimbingan anak bimbingan ya PPDS Objin. Ya. Penyembuhan perlukaan episiotomi, tahu kan episiotomi, robek jalan lahir ya pada perjalanan pervaginam, pada persalinan spontan. Jadi yang pertama robek jalan lahir sebanyak 30.000 dikasih selaput plasenta. Saudara tahu selaput plasenta? Anak-anak yang baru lahir itu kan ada plasentanya ya. Diambil selaputnya, dicuci dengan NaCl fisiologis, ditempelkan sesudah dijahit robek jalan lahir pada vagina ibunya, ditempelkan itu difiksasi di atas dan di bawah. Selaput plasenta itu didapatkan selama 10 hari. Ya, ternyata yang sembuh sempurna itu adalah yang dikasih selaput plasenta. Jadi ari-ari kita itu makanya stem cell sekarang bank stem cell dibukakan itu. Ari-ari anak itu dia ambil, dibekukan dan dimasukkan dalam bank.
Dan itu berguna pada siapa saja. Nah, kenapa penelitian itu kita pikirkan kemarin itu? Karena ari-ari yang kita dapat itu segar. Baru anak lahir dipotong tali pusatnya, diambil plasentanya itu kan. Kalau orang kampung awak kan sampai adiaknya, adiak. Ya, kita ambil selaputnya itu aja, selaput yang melindungi plasenta itu. Kita lihat mana bagian ibu, mana bagian anak. Nah, bagian anak yang bagian lapisannya itu ya, kemudian kita tempelkan di episiotomi tersebut. Nah, kita jahit dulu, karena setelah dijahit robekan jalan lahir itu biasanya tidak tutup. Karena kalau ditutup seringkali terjadi infeksi. Karena ibunya siap itu kan pakai duk, pakai softtek, ya. Susah mama. Jadi seperti itulah. Kalau dikasih plasenta, selaput plasenta, maka pada 10 hari penyembuhannya sempurna. Tidak ada infeksi, tidak ada nyeri. Ini ada penelitian baru kemarin, penelitian anak bimbingan saya PPDS Objin. Nah, itu adalah penelitian kohor. Ibunya semua sama-sama melahirkan per vaginam, sama-sama ada robekan jalan lahir. Yang satu diberikan, yang satu tidak. Nah, kita ingin melihat efek penyembuhannya bagaimana. Tetapi kalau di sini bisa juga kita yang semuanya sama-sama sehat, satu kita kasih, satu tidak paparan. Kita lihat berapa waktu yang datang, berapa yang sakit, satu apakah sakit, yang satu apakah sehat. Nah, seperti itu. Jadi kohort tadi ini subjek penelitian bebas dari penyakit yang diteliti. Kalau kita meneliti efek paparan terhadap suatu penyakit dengan angka kejadian penyakit. Tetapi kalau kita meneliti efek suatu obat terhadap suatu penyakit, maka di awal itu semuanya harus sama-sama sakit. Yang satu dikasih obat, yang satu tidak. Kita lihat masa yang akan datang, mana yang sembuh, mana yang tidak. Ya, kita lihat lagi tujuan penelitian seperti apa sih sebenarnya untuk kohort studi ini. Apakah di awal itu sehat semua, atau sebaliknya di awal itu harus sakit semua. Kalau intervensi obat kan sakit semua. Ketika sama dengan episiotomi tadi, penyembuh luka dengan selaput plasenta. Kenapa latar belakang kita seperti itu? Bioplasenton, saudara pernah dengar kan? Untuk mengobati luka, itu tuh dari situ plasenta. Ya, jadi kenapa kita berpikir kita ditutupi dengan selaput plasenta bekas dari jahitan episiotomi tersebut, jahitan jalan lahir tersebut, karena alasannya adalah residen objin juga ada, Bu, setiap kita lahiran orang bedah selalu minta selaput plasenta, Bu. Kenapa tidak kita pakai pula untuk ibu? Nah, orang bedah meminta selaput plasenta tersebut adalah untuk pasien luka bakar. Jadi selaput itu ditutupi ke luka bakarnya, cepat sembuh. Ya, tidak tergantung golongan darah segala macam, karena ternyata di selaput plasenta itu juga ada antibiotiknya, ya, zat kolagennya juga tinggi. Coba diteliti, saudara mungkin bisa juga meneliti nanti selaput plasenta pada pelukaan mencit misalnya, atau gimana, ya. Minta aja ke bidan-bidan yang baru melahirkan anak. Caranya cuma itu aja. Nanti kalau ada kemarin residen saya menerangkan, cuma Bu direndam aja dengan NaCl, dibersihkan, kemudian kita letakkan aja Bu di situ. Cepat dia sembuh ya. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya adalah menentukan insiden dan perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Kemudian dapat menerangkan dinamika hubungan antara paparan dengan efek secara temporal. Pilihan terbaik untuk meneliti kasus fatal dan progresif, dapat meneliti menyebabkan lebih dari satu outcome sekaligus. Ya, kayak saya tadi, outcome-nya apa? Dia tidak hanya sembuh saja, dia juga tidak ada infeksi, tidak ada nyeri. Ya, penyembuhan cepat itu outcome-nya. Penyembuhan cepat, tidak ada infeksi, tidak ada nyeri. Ya, kalau yang tidak dikasih selaput plasenta tersebut, ada kejadian yang berapa persen tuh? Ada yang infeksi,
dan masih ada yang nyeri selama 10 hari. Nah, seperti itu. Kekurangan waktu lama, sarana dan biaya mahal, rumit, terancam terjadi drop out, bisa jadi drop out. Misalnya ibunya saya nggak mau lagi diteliti, ya. Atau bapak-bapak yang kita intervensi tadi, saya nggak mau, saya sudah tahu kena, masa saya dikasih rokok, ya. Kena lah saya dengan CA paru, gitu. Tahu pula dia misalnya kan, terancam DO. Kenapa ada terancam DO? Karena ada etiknya di sana, kita kan ada time series-nya biasanya dalam jangka waktu lama dan dia tidak mungkin bisa menjalani, misalnya maka terancam DO. Kemungkinan munculnya masalah etika. Kenapa timbul masalah etika? Udah jelas merokok itu tidak baik, kita lakukan juga penelitian. Satu kasih rokok, satu tidak. Ngerti kan? Muncul masalah etika. Begitu juga misalnya kita penelitian stunting. Ada penelitian kemarin anak bimbing S3 saya dalam di spesialis anak, Bu. Penelitian intervensinya adalah pemberian vitamin D kepada anak stunting ya dalam jangka waktu berapa gitu ya, dengan dilihat gennya. Gitu ya, dilihat gennya. Antara stunting semua satu dikasih vitamin D, satu dikasih vitamin D-nya itu dan tambah susu, satu dikasih susu saja, satu tidak, ngerti kan? Jadi 3 kelompok stuntingnya. Bayangkan bagi saudara, orang jelas stunting, ada yang tidak dikasih susu, kan gitu, ngerti kan? Ada yang tidak dikasih susu, saya pikir, janganlah seperti ini. Nggak bisa kita ada kontrolnya tidak dikasih susu. Lah jale anak orang lah stunting tuh dilakukan lo penelitian tidak dikasih pula susu selama 6 bulan, ngerti kan? Itu masalah etika. Akhirnya kita robah. Jadi dikasih kita efek vitamin D aja antara satu dikasih susu, satu dikasih vitamin D antara 2. Paling tidak ada 2 yang kita intervensi dengan pemberian suplemen. Nah, satu tidak misalnya. Begitu juga merokok. Jelas merokok tidak boleh kita intervensi orang satu kelompok kita kasih rokok, satu tidak. Udah jelas efeknya tidak baik. Kita lanjutkan juga penelitian ini, anak seperti itu. Ngerti kan? Jadi ada muncul masalah etika. Jadi biasanya prospektif itu berpikir betul lah kita untuk uji etikanya itu sangat sulit. Kalau ingin juga mengetahui merokok dengan CA paru ya cukup dengan cross sectional atau case control saja tanpa kita intervensi. Nah, seperti ini. Jadi pertama itu smokers. Yang kedua non-smokers. Maka kita berdasarkan follow over time-nya kita lihat ya. Apakah ada dia CA paru dan ada yang tidak CA paru. Ya, nah seperti itu. Kemudian kita bandingkan outcome-nya. Ya. Misalnya ada seperti ini. Yang kelompok smokers ternyata yang CA parunya itu adalah sebanyak 3 orang. Yang tidak CA paru adalah 2 orang. Sedangkan non-smoker yang tidak CA paru ada 4 orang. Yang CA paru 1 orang. Nah, kita bandingkan. Nah, seperti itu. Ya. Sama dengan intervensi episiotomi tadi. Ya, jahit episiotomi ini dikasih plasenta, satu tidak dilihat nanti. Baik. Baik, inilah yang akan kita dapatkan nanti odd ratio. Odd ratio itu di kasus kontrol. Kemudian kohort juga ada odd ratio. Ya, odd ratio itu adalah ternyata yang orang yang pada umumnya adalah ratio ya. Ternyata yang merokok itu merupakan faktor risiko 2 kali atau 10 kali akan menjadi CA paru. Atau ibu yang selaput